record. Yes. Guys, siap. Sok, gas. Mulainya. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, perkenalkan di sini saya Salwa Jahara sebagai moderator untuk membantu jalannya presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Pernikahan Membangun Keluarga dalam Islam. Sebelum kita ke penyampaian materi, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Next itu yang mana anggotanya terdiri dari Tresna Galih Permana, Syahra Najwa Fahira, Rizky Muhammad Ramdhani, dan Syaif Ali Yusrifal. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pertama. Silahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada Salwa Jahara yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu definisi pernikahan. Secara etimologi, pernikahan berartikan al-nikah bermakna al-wati atau bersetubuh, al-damu wa al-tadahul atau berkumpul-kumpul atau memasukkan, dan al-akad atau perjanjian. Maupun secara istilah, pernikahan berartikan memberikan faedah hukum atau kebolehan atau kehalalan, mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Pasal 1 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, penuh mawadah dan rahmat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diperlukan persiapan fisik dan mental untuk melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan. Sekian dari saya, dilanjut kepada materi yang selanjutnya. Lanjut kepada materi selanjutnya, silahkan.
Baik, yang selanjutnya akan diterangkan oleh saya. Syarat dan rukun pernikahan, yakni yang pertama yaitu satu calon pengantin dari mempelai laki-laki. Yang pertama Islam, laki-laki, jelas orangnya, tidak terpaksa, tidak sedang berihram atau berihram haji atau umroh, bukan mahramnya, tidak beristri, dan tidak memiliki istri yang haram dipoligami. Untuk mempelai perempuan, Islam, perempuan, terang orangnya, sepertujuan dirinya, tidak sedang berihram haji atau umroh, bukan mahramnya, tidak bersuami, serta terakhir belum pernah dilian calon suaminya. Skip. Yang kedua, untuk wali Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan ihram, serta tidak dipaksa. Yang ketiga, untuk saksi dua orang, Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dua orang, adil, tidak dalam perjalanan haji atau ihram, tidak dipaksa, serta dapat melihat, bicara, dan mendengar. Skip. Yang keempat, untuk akad nikah, yakni kedua orang yang melakukan akad harus baligh. Kedua, antara ijab dan qabul tak dapat dipisah dengan perkataan atau perbuatan yang memalingkan dari ijab dan qabul. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus satu tujuan. Yang terakhir, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan. Syarat dan rukun pernikahan yang kelima ialah jumlah dan jenis mahar tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan kemampuan laki-laki. Mahar harus memenuhi syarat sebagai harta atau barang berharga atau barang yang suci yang memiliki hak dan jelas barangnya. Sekian. Oke, lanjut kepada pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Mikrofon aja, Zahra, mikrofon nak. Balik Andi. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Tujuan pernikahan yaitu untuk menghalalkan hubungan suami istri, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Next. Kemudian ada fungsi dari keluarga sakinah, yaitu yang pertama ada fungsi individual untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah. Kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, fungsi sosial, yaitu untuk sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Kemudian sebagai lembaga pendidikan. Dan yang terakhir ada fungsi spiritual, dalam aspek spiritual yang memiliki fungsi sebagai motivasi dorongan dan wadah sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sekian.
Lanjut kepada materi selanjutnya. Silakan kepada pemateri. Materi yang selanjutnya adalah mewujudkan keluarga sakinah. Sakinah berasal dari kata sakana yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Keluarga sakinah yakni sebuah keluarga yang aman, damai, dan penuh kasih sayang dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang salih dan salihah yang selalu mengikuti syariat Islam dan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mawadah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Mawadah juga berarti selalu mencintai, baik di kala senang maupun susah. Warohmah memiliki kata dasar rahmat yang berarti kasih sayang. Sakinah, mawadah, warohmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta dan kasih. Oke, penyampaian materi oleh kelompok 4 telah selesai, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari eh, tema yang berjudul Pernikahan Membangun Keluarga dalam Islam. Kesimpulannya adalah pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang besar karena berlangsung sepanjang hidup. Maka dari itu, keberlangsungannya dan kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah agar memberikan ketenangan dalam hidup dan keberkahan. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu fase kehidupan manusia yang sakral, agung, dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan. Saya Salwa sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atos Pak Gali.